Nah, Kak Jim, kalau di ajaran Jawa itu sebenarnya kan sebelum ada agama masuk, leluhur-leluhur orang Jawa dulu itu kan udah bertauhid. Itu kan Pak Kojim menegaskan di berbagai macam forum Pak Kojim bicara, Pak Hmm. Kojim menegaskan hal itu gitu. Hmm. Hmm. Terus itu satu yang nanti mungkin perlu dielaborasi gitu. Yang kedua, di ajaran Jawa ada yang namanya aksara Jawa, Hono Coroko, Doto Sowolo, Podojoyonya Monggo Podongo yang Hmm. ternyata terkandung sebuah pesan-pesan spiritualitas di Ya, dalamnya gitu. seperti yang sudah Ah, ah. saya sampaikan waktu yang Iya, lalu. iya, Ya. iya. Nah, ini mungkin penting untuk kemudian mengingatkan kembali Pak Gojim, sehingga kemudian kita itu nggak lupa sama jati diri kita gitu, aksara kita gitu. Hmm. Gimana kita menjadi menjadi orang Jawa, tapi kita lupa, oh, aku punya seperti ini tadi, Hmm. kepencut, terpana, terpesona pada punyanya orang Hmm. lain gitu. Nah, ingatkan lagi Pak Gojim tentang dua hal ini, Pak Gojim. Iya, jadi gini ya, sebuah bangsa di dunia ini itu memiliki peradaban maju setelah bangsa itu memiliki aksara. Hmm, hmm. Sesederhana apapun aksara itu, ya, tapi dengan aksara itu manusia bisa berkomunikasi secara verbal. Oke. Ya, ini yang penting ya. Hmm, hmm, hmm. Nah, kelemahan kita kan gitu kan. Sejak runtuhnya Majapahit itu kita digiring untuk meninggalkan aksara yang sudah kita miliki itu Oke. ya. Jadi semula aksara itu hanya berubah fontnya. Ya, font itu kan yang paling awal itu font aksara Jawa itu ya kaku. Namanya orang ini kan perkembangan tadi kan dari bumi Budi ke bumi Cinem itu akhirnya menjadi halus halus. Jadi sebenarnya Jawa yang apa itu Majapahit sampai zaman era abad ke-15 ya 16 itu fontnya bagus sekali ya kan. Nah, dan sudah dilengkapi dengan sandangannya seperti ada U, ada E, ada O, ada E, ya itu sandangan. Asal mulanya nggak ada. Ya. Nah, kita dapat bayangkan bangsa Yahudi sampai hari ini, Mas, aksaranya itu tanpa sandangan. Ya. Bisa maju seperti itu, Tanpa sandangan. tanpa sandangan. Nah, Kita udah lengkap. iya, kita diberi sandangan itu maksudnya supaya memudahkan Heeh. pembacanya. Iya, iya, Ya, iya. sebabnya kan gini, misalnya saya menulis, Taling tarung. iya, ini tidak pakai sandangan ya. Iya, Saya nulis kancing, ya, kacang, kuncung, itu semuanya sama. sama. Iya, karena nggak ada Iya, sandangannya. lebih susah. Iya, orang Yahudi seperti itu, sehingga otaknya selalu merangkai. Kalau ini dibunyi, ini rangkaiannya dengan apa? Iya kan? Justru malah men-trigger untuk memperluas cakrawala Iya, berpikir mereka. iya. Bayangkan kan nulis kacang, kacung, kucing, sama. Kan A, I, U-nya itu sandangan. Iya. Iya. Ya, tapi kan orang, oh ini kucing karena kok yang disebut ini urusannya dengan hewan misalnya, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita harus juga bisa membiasakan memahami cara-cara yang seperti itu. Ya, jadi kita ini dilemahkan. Misalnya gini ya, dengan masuknya Islam Mm-mm. itu pelan-pelan itu aksara Jawa itu hanya dipegang oleh mereka yang ada di lingkungan keraton. Hmm. Sedangkan yang di pesisir, karena masuknya agama Islam kan di pesisir, Mm-mm. mulai diganti dengan tulisan Arab. Ya, tapi Arabnya itu disebut sebagai Arab Pegon. Ya. Pegon karena tidak bisa membuat bunyi P, Kasih titik tiga. ya dikasih titik tiga. Mm-mm. Jadi menjadi P. Rin kan orang Jawa dulu nggak bisa membaca Rin, tapi Gin. Gin. Nah, akhirnya ada Go kan gitu kan. Go. Nah, jadi menjadi Pegon. Oke, Nah, oke. jadi menjadi Pegon dengan sandangan yang sudah dibuat, misalnya sin dengan wawu dibaca su. Ya, Nah, itu Pegon. ya, ya, ya. Ya, semua itu untuk memudahkan. Mm-mm. Tapi begitu orang dimudahkan, ya kan, ya
kan timbul namanya suatu zona nyaman, ya kan? Ya, Jawa susah itu. Nah, akhirnya aksara Jawa ditinggal. Karena mengapa disebut susah? Karena ini digandengkan dengan membaca Al-Quran, kan gitu kan, orang bilang baca ini. Ini bacanya gini loh. Nah, ditulis dengan tulisan pegon, ya kan? Nah, akhirnya kita meninggalkan, ya. Nah, begitu sudah meninggalkan, ya, semangat untuk memahami budaya kita yang asal itu hilang, semangatnya itu. Sehingga Presiden Soekarno sendiri tidak mewajibkan, ya, aksara Carakan itu sebagai aksara buat bangsa Indonesia. Padahal tidak ada halangan dipakai untuk nulis bahasa Indonesia, itu tidak ada halangan. Ya kan sudah sandangannya sudah lengkap, nggak ada yang tidak bisa ditulis, ya. Jadi seandainya aksara bahasa Indonesia itu ditulis dengan aksara Carakan, maka tidak terjadi perubahan yang namanya ejaan. Ya, kita itu ngalami ejaan 3 kali. Mula-mula, ya, orang-orang yang cerita itu di tahun 50-an, ya, 40-an sampai 50-an itu kalau sekolah di SD, ejaan Van Ophusen. Itu buku berarti boe koe, buku, ya kan? Van Ophusen. Iya, Van Ophusen, ya. Misalnya wedi ditulis wedie, ya kan? Jaya, DJAY. Ya. Nah, lalu diubah menjadi ejaan Suwandi. Jadi buku ya BUKU. Artinya apa? Ada harta yang harus dikeluarkan karena membuat cetakan baru. Jadi mestinya kita bisa menggunakan dana itu untuk kemajuan, ya, sekian miliar, sekian triliun untuk mengubah, ya, aksara. Setelah adanya ejaan Suwandi yang DJ, ya, yang NJ, ya, diubah menjadi ejaan yang disempurnakan pada tahun 72. Ya. Nah, perubahan itu duit lagi. Buku-buku yang dicetak itu diulang, dicetak yang baru. Nah, jadi kita terpancing seperti itu. Nah, seandainya apa itu aksara Carakan, buku ya tetap, ya kan? Ini bo, ini suku, ini ko, ini suku, buku. Ya, sudah nggak bisa diubah-ubah lagi gitu loh. Nah, jadi kita apa ya? Bangsa kita ini kita harus mulai disiplin terhadap sesuatu. Ya, karena apa? Dalam lingkungan kita ini selalu ada perubahan. Jadi kalau kita tidak disiplin, ya, kita akhirnya terbawa, terombang-ambing oleh perubahan dan tidak pernah menemukan esensinya. Dan itu sengaja kekuatan global mengarah ke situ terus untuk kita. Seperti itu. Ya, iya.